5 menit kemudian Adit merasa aneh, kok Sarah nggak beri respon. Tiba-tiba saat dia menoleh ke belakang, loh, kok nggak ada? Sarahnya mana? Dalam hati Adit panik. Boom. Hai, kembali lagi di The Boys, cerita mistis, haus akan horor. Terima kasih buat kalian udah join di channel ini, dan terima kasih juga ya udah stay dan nonton channel ini. Dukung kami terus untuk berkembang dan menjadi channel terbaik yang ada di Indonesia. Amin ya Allah. Hari ini aku bakalan share gini, Wak. Kisah ini bermula pada tahun 2013 dengan mahasiswa yang bernama Ardit. Ardit adalah seorang mahasiswa di salah satu fakultas tinggi ilmu kedokteran yang ada di salah satu daerah yang ada di Sumatera. Jadi Ardit ini di pikiran tuh hanya ada tentang nilai kumlot, dan kumlot. Akan tetapi Ardit memiliki hobi. Selain dia belajar dan memiliki target nilai untuk mendapatkan kumlot, Ardit memiliki hobi mendengar musik dan memiliki band favorit yang Ardit suka. Salah satunya itu band lokal yang ada di Indonesia. Betapa kagetnya Ardit ketika pada hari tersebut dia melihat Facebook dan band yang dia suka akan mengadakan tour, dan salah satunya tuh bertepat di tempat Ardit tinggal. Akan tetapi konser tersebut dari tempat Ardit tinggal atau dia ngekos berada sangat jauh, sekitaran itu 1 jam dari rumah si Ardit. Ardit pun bingung nih, bagaimana dia bisa pergi ke sana sedangkan Ardit tidak memiliki cukup teman. Dan pada hari yang sama pun dia harus belajar untuk menyiapkan UAS di akhir semester ya. Jarak dari konser dan rumah Ardit itu memiliki jarak kurang lebih 1 jam perjalanan jika kita naik motor. Dan Ardit ini orang yang sangat introvert, dia tidak memiliki teman. Namun rata-rata konser berjalan kan pada malam hari. Ya wajar jika Ardit ini ingin sekali untuk datang ke konser dan pada besoknya harus mengikuti ujian. Bingunglah nih Ardit nih antara mau belajar atau nonton konser pada malam itu. Terjadilah perang pikiran nih di otaknya Ardit antara dia mau ke konser atau dia mau belajar untuk menyiapkan ujian pada besok hari. Akan tetapi karena yang datang konser ini adalah band kesayangannya si Ardit, jadi dia memutuskan nonton konser tersebut tanpa sepengetahuan orang tuanya. Disclaimer nih, Ardit ini tinggal sendiri dari kos. Jadi untuk dia, biasanya kan dia anak mami nih memang. Untuk dia harus main ataupun kemana dia harus izin dulu nih ke orang tua. Tapi pada malam itu dia bertekad untuk nonton konser dan dia yakin nih kalau dia minta izin ke mamanya pasti nggak dikasih. Dan Ardit pun memutuskan nih untuk nonton konser dan membawa sepeda motornya cus ke kota B dengan perjalanan 1 jam. Tibalah nih Ardit ini di kota B. Dan tiba dia tuh pada pukul 9 malam. Ardit ini sangat merasa senang karena dia bisa menonton konser yang dia impikan bersama band yang dia senangi. Konser ini berlangsung dari jam 9 malam sampai jam 11 malam. Otomatis ketika jam 11 malam selesai, konser pun ditutup, acara pun bubar, Ardit harus pulang ke kosnya. Estimasi perjalanan dari kota B ke kota A itu 1 jam. Kenapa Ardit nggak menginap aja di kota B? Ya karena Ardit ini introvert, dia tidak memiliki banyak teman. Otomatis Ardit terpaksa harus pulang lagi ke kota A dengan estimasi perjalanan 1 jam dengan sepeda motornya. Di saat perjalanan pulang, Ardit tidak merasakan apapun. Dan akan tetapi ketika dia jalan sendiri, jalan besar, jalan lintas Sumatera nih, dia harus melewati jembatan. Jembatan ini terkenal dengan jembatan angker. Akan tetapi ya Ardit nih mahasiswa logis, mahasiswa yang nggak percaya hal mistis. Ya Ardit ini jalan terus. Pas mau naik ke jembatan, tiba-tiba Ardit melihat sosok cewek. Dia tuh jalan sendiri nih, cewek nih. Ya Ardit nih nggak pikiran apa-apa, nggak pernah takut juga, dan pikiran dia tuh logis. Dia datanglah, maksudnya dia hampirlah si cewek tersebut sambil mematikan sepeda motornya. Setelah motor Ardit dimatikan, dia turunkan standar. Dia sapa nih cewek nih, mau kemana kak? Tanya Ardit kepada si cewek. Namun si cewek ini hanya diam. Disapa lagi oleh Ardit, mau kemana kak? Tapi si cewek ini tetap diam. Dan ketika kali ya pas Ardit sapa, mau kemana kak? Mau Ardit antar nggak? Si cewek ini noleh. Tiba-tiba Ardit nge-freeze. Bukan nge-freeze karena kaget melihat sosok hantu, bukan. Akan tetapi dia nge-freeze karena wanitanya sangat cantik. Ardit pun refleks lihat kakinya. Oh nampak nih. Oh jadi ini manusia, bukan setan. Dalam pikirannya Ardit.
Di saat itu pun Adit nggak pernah menaruh rasa curiga kalau dia ini bukan manusia. Ya wajar, pertama dia cantik, kedua kakinya napak. Dan di situ pun mereka terjadi suatu obrolan. Tanyalah Adit kepada si cewek ini, mau kemana kak? Cewek ini sebutkan, oh saya mau pulang ke kota A mas. Dalam hati Adit, oh sama nih, saya juga mau pulang ke kota A, mau saya antar nggak? Sapa Adit sambil ramah. Ya si cewek ini mau aja. Dah mereka pun naik motor berdua langsung melewati jembatan tersebut untuk menuju ke kota A. Di perjalanan mereka ini ngobrol. Adit tanya kepada si cewek ini, namanya siapa kak? Sang wanita pun menyebutkan namanya. Namanya adalah Sarah. Terjadilah teks obrolan nih. Tanya tinggal di mana, alamat di mana, hobi sekolah di mana. Dan mereka nih film tuh dapat kayak misteri. Adit merasa nyaman ngobrol sama si Sarah. Nyaman dia pas ngobrol sama Sarah. Terus hal yang terplot twist itu terjadi. Di perjalanan pulang mau sampai ke kota A nih, Ardit masih ngobrol sama Sarah. Ngobrol tapi 5 menit kemudian Ardit merasa aneh. Kok Sarah nggak beri respon? Tiba-tiba saat dia menoleh ke belakang, loh, kok nggak ada? Sarahnya mana? Dalam hati Ardit, panik lah Ardit nih. Terus dia tancap gasnya tuh sampai 80 guys, sampai habis gas motornya. Tancap gas pulang menuju kota A. Ditancap gas sampai habis. Tapi dia nih nggak pulang ke kota A, tapi Ardit melenceng dari kota, lurus terus tuh ke tempat rumah nenek A. Dia balap gitu sampai ke rumah nenek A. Ardit bercerita kalau nggak salah dia jam pada malam itu jam 5 pagi. Udah gedor nih pintu nenek A. Nenek buka, nenek. Ya panik lah Ardit. Tadi dia bawa cewek, tiba-tiba cewek itu hilang. Dia buka, nenek assalamualaikum. Kata si Ardit di depan rumah nenek. Nenek kaget dong, siapa nih? Kira maling jam segitu kan. Terus nenek Ardit pun buka pintu. Betapa kagetnya nenek Ardit ketika lihat visi Ardit sebelum dia pergi konser tuh rapi, normal kayak orang nonton konser. Tapi pas neneknya buka pintu pada subuh itu jam 5 pagi, neneknya yang kaget bukan Ardit. Karena visi Ardit di jam 5 pagi saat datang ke rumah nenek, visinya itu cuma camping. Di sini tuh berdarah. Bajunya tuh terobek seperti bekas orang kecelakaan. Ya kaget lah neneknya. Tanya neneknya ke Ardit, Dit, kamu kenapa nak? Kok kamu cuma camping seperti orang kecelakaan? Ardit pun kaget, ngenotis, kok bisa? Tiba-tiba tetesan darah keluar nih dia turun dari matanya. Baru dia notice nih, kok aku gini? Dan tiba-tiba pun Ardit ngeblank, plum, pingsan. Ketika Ardit bangun di pagi hari, jam 8 pagi, barulah Ardit cerita semua ke nenek A. Nek, kalau aku semalam jumpa cewek di jembatan di pertengahan kota A sama B, di jembatan tersebut. Kaget lah nenek A. Nenek tanya, apakah kamu menyapa cewek tersebut? Kata Ardit, iya, aku sapa nek, dan bahkan aku boncengan sama dia. Betapa kaget nenek lagi. Siapa nama cewek tersebut? Sarah. Dah saat itu nenek pun dah syok lah. Seterusnya nenek cerita kalau Sarah itu hantu legenda di jembatan tersebut. Dia diperkosa dan dibunuh, dan jasadnya dibuang ke jembatan itu. Sampai bahkan hari ini pun jasad Sarah tidak ditemukan. Terus aku kok bisa camping nek? Tanya adik kepada nenek. Nah tadi pagi pun ada Pak RT nih datang ke rumah nenek, laporin kalau dia lihat orang aneh. Dia lihat kamu sepanjang jalan sendiri, tapi seperti ngobrol dengan orang. Orang-orang kampung tersebut memanggil kamu, oi bang, kemana? Dan kamu pun gak open. Mereka kira kamu tuh orang gila. Begitulah kata Pak RT tadi pagi. Sampai saat itu pun Adit shock dengan yang dia alami. Terutama dia shock dong, karena dia pergi konser nggak pamit ke orang tua. Mungkin itu akibatnya karena dia tidak mendengar kata-kata orang tuanya dan nggak minta izin kepada orang tuanya. Begitulah kisah di jembatan angker yang terjadi oleh Ardit. Oke, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.